Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cipta Cerita Daily. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah yang dimana kisah ini berasal dari Jawa Tengah, Magelang tahun 1968 dengan judul Gembung. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Magelang, Jawa Tengah tahun 1968. Telah ditemukan seorang mayat pria tanpa kepala di pinggiran sungai yang arusnya melewati belakang sebuah desa. Mayat itu tak punya identitas, hanya pakaian saja yang masih melekat. Tapi tak perlu butuh waktu lama untuk mengetahui siapa orang itu. Magelang, Jawa Tengah tahun 1968. Suatu pagi sebuah desa digegerkan oleh penemuan mayat tanpa kepala di pinggir sungai dan mayat itu masih utuh. Badannya tidak mengembung dengan seutas tambang terikat di perutnya. Ketika warga mencoba meraihnya dengan bambu, mayat itu terbalik dan di situ terlihat tambang menjuntai seukuran 4-5 jengkal orang dewasa. Dan di bagian belakang pinggulnya mungkin mayat itu terlepas dari pemberatnya sehingga muncul di permukaan. Entah kepalanya dipenggal atau dimakan binatang, karena terlihat potongan tidak rata di bagian batang lehernya. Pakaian mayat itu masih terlihat lengkap, yaitu kemeja putih dan celana krem. Waktu itu polisi datang dan segera mengidentifikasi mayat tanpa identitas itu. Tak membutuhkan waktu lama, identitas mayat itu akhirnya terungkap hari itu juga. Mayat itu bernama Sutarji, nama samaran. Warga desa banyak sekali yang mengenalnya, termasuk keluarganya sendiri yang terlihat dari tanda lahir atau bercak hitam di tangan kanannya atau bisa disebut juga dengan istilah tembong, serta cincin batu akik yang dipakainya. Dan seketika itu keluarganya langsung histeris karena katanya kemarin pagi Sutarji masih ada di rumah dan pamit sekitar jam 10 pagi untuk pergi ke Secang, daerah dekat Magelang. Sayangnya keluarganya tak ada yang tahu dia pergi menemui siapa. Saat penyidikan pun, polisi tidak bisa menemukan siapa orang yang dituju Sutarji di Secang itu, karena Secang itu juga daerah yang lumayan luas. Sutarji adalah pemuda berusia 28 tahun waktu itu. Sukses tapi belum menikah dan profesinya adalah pelantik sapi atau pedagang sapi. Singkat cerita, setelah 2 hari pencarian, bagian kepala Sutarji yang hilang tidak menemukan hasil. Keluarga Sutarji yang mana tinggal adik dan ibunya ingin jasad Sutarji segera dikebumikan. Mereka pun tak mengizinkan jenazah Sutarji diperiksa forensik lebih dalam. Otomatis ini menghentikan polisi untuk mengungkap kasus ini. Sempat dienduskan isu kalau si Sutarji tersangkut dengan PKI karena di tahun itu memang lagi gencar-gencarnya. Tapi itu dibantah oleh keluarganya sendiri. Secara almarhum ayah Supardi adalah seorang TNI, jadi menurut keluarganya tak mungkin Sutarji terkait dengan itu. Kembali ke kejadian, sekitar 4-5 hari setelah penemuan, jenazah Sutarji akhirnya dikebumikan. Ya, tanpa kepala tentunya, dan banyak yang tidak menyangka Sutarji bisa meninggal dengan tragis. Sosoknya ceria dan ramah. Kebiasaan yang paling diingat oleh warga adalah Sutarji ini sangat mencintai olahraga. Kebugaran lah intinya. Sepertinya itu menurun dari ayahnya yang tentara. Setiap 2 atau 3 hari sekali Sutarji ini selalu jogging, lari-lari, kadang sore, kadang pagi. Dan si Sutarji ini sering kali mengelilingi desa dan selalu menyapa siapapun yang ia lihat. Pemakaman pun berlangsung cepat. Malamnya warga berbondong-bondong untuk merayakan di rumah Sutarji. Sepertinya warga ingin meredam kesedihan keluarganya, terutama ibu Sutarji yang sudah berusia lanjut. Singkat cerita, 7 hari setelah pemakaman Sutarji, warga mulai diteror oleh gembung, yaitu hantu tanpa kepala yang diduga adalah arwah Sutarji. Seperti biasa, Pak Kromo, pedagang kerupuk pikulan dari desa sebelah, menjajakan kerupuknya di desa tempat Sutarji berasal. Beliau berangkat habis subuh
karena memang ini rute pertama atau terdekat di mana biasanya Pak Kromo keliling dari desa ke desa. Pak Kromo berangkat habis subuh. Langit masih agak petang dan berkabut. Jalan antar batas desa dikelilingi oleh kebun albasia kanan dan kirinya sepanjang jalan 50 km kira-kira. Ketika memikul, biasanya orang akan sedikit menunduk, dan seketika beliau menengadahkan kepalanya. Dari kejauhan, sayup-sayup Pak Kromo melihat orang berlari. Arahnya berlawanan dengannya, karena sedikit kabut hanya terlihat baju merah dan sepatu putih. Tap 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 tap. Oh, wong olahraga, batin Pak Kromo. Pak Kromo pun kembali berjalan dengan agak menunduk, menahan beban kerupuk yang masih banyak. Sosok yang lagi jogging tersebut semakin mendekat otomatis. Ketika jarak 2 meteran, maksud Pak Kromo ingin menyapa. Tapi ketika Pak Kromo mendongak menengadahkan kepalanya, sosok yang berlari itu ternyata tak punya kepala. Sontak beliau langsung kaget, dilepaskanlah pikulan kerupuknya dan berlari ke dalam desa. Menurut narasumber, Pak Kromo sampai nggak bisa ngomong. Kejadian itu terjadi sekitar jam 5 pagi dan baru jam 9 pagi Pak Kromo berani kembali mengambil dagangannya, dan itu pun ditemani warga. Sejak saat itu Pak Kromo tak terlihat berjualan kerupuk lagi. Dan ternyata tak hanya Pak Kromo yang mengalami kejadian itu. Selang sehari desa kembali kembar karena sesosok berlari yang diduga arwah Sutarji itu mengelilingi desa tapi di tengah malam. Kejadian itu berulang setiap hari di tengah malam, dan menurut narasumber itu sudah mencapai tahap yang ekstrim, di mana warga bisa mengenali tanda-tanda kehadiran sosok yang berlari itu. Dan sebelum sosok itu lewat, katanya ada suara krok, krok, krok. Suara seperti orang yang baru saja disembelih. Sosok itu berlari dengan darah yang muncrat dari batang lehernya, yang mana itulah yang menimbulkan suara krok, krok, krok. Kurang lebih seperti kambing yang ketika disembelih dan kepalanya sudah putus. Suaranya memang tak begitu jelas, tapi ketika di keheningan malam, suara itu bisa didengar. Dan memang benar, katanya mereka bersaksi melihat sosok arwah Sutarji tanpa kepala yang sedang berlari, mengulangi kegiatan di masa hidupnya. Belum genap 40 hari kematian Sutarji, teror hantu kampung ini semakin sering terjadi. Selain sosok yang berlari tanpa kepala, ada juga kisah ini. Pak Kurti, nama samaran. Beliau adalah orang pertama yang menemukan jasad Sutarji. Di desa ini semakin sunyi sepi. Pasca kejadian penemuan jasad Sutarji, warga memang selalu ketakutan, dan hampir setiap habis maghrib tak ada yang berani keluar rumah. Apalagi Pak Kurdi ini, sehari setelah kejadian Pak Kurdi sempat sakit, beliau mengalami syok berat karena beliau yang pertama menemukan jasad Pak Sutarji ini. Dan di suatu malam menuju 3 hari kematian Sutarji, sekitar pukul jam 1 dini hari, ada suara ketukan dari pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Awalnya Pak Kurdi takut mencoba untuk mengajukannya, tapi ketakutan itu semakin keras. Dok, dok, dok. Pak Kurdi sedikit emosi. Aduh, sopo tau wengi-wengi ngene iki. Pak Kurdi pun berjalan cepat menuju pintu depan, dan setelah dibuka, ada tubuh berdiri tanpa kepala tepat di depan matanya. Sosok itu tidak bergerak, hanya ada darah yang muncrat-muncrat dari batang lehernya. Sontak, Pak Kurdi membanting pintu dan pingsan. Selang kira-kira sehari, Sunyoto, nama samaran, bisa dibilang dia adalah teman Sutarji dari kecil, mereka juga seumuran. Sunyoto ini bekerja membantu bapaknya di bengkel mobil. Bengkel mobilnya juga jauh dari desanya. Nah, saat itu Sunyoto sedang lembur membantu bapaknya benerin mobil. Dan waktu itu sekitar pukul jam 10 malam. Sunyoto lagi duduk di kolong mobil, dan beberapa saat kemudian bapaknya ini pamit mau pulang, ambil apaan gitu, terus mau ke bengkel lagi. Sekira jam setengah 11, posisi masih di kolong nih. Sunyoto melihat kaki di samping yang setengahnya diperbaiki. Awalnya dia kira itu adalah bapaknya. Oh, udah sampai rumah atau bapak? Kok gak ada suaranya sih tapi? Sosok yang dia kira bapaknya itu diam saja tak menjawab, tapi masih saja berdiri di situ. Sunyoto menggelengkan kepalanya dan kembali melanjutkan aktivitasnya, tapi mata luarnya melihat kaki itu bergerak. Sunyoto pun menoleh, dan dia melihat kaki itu semakin melayang tak menyentuh tanah. Sunyoto pun langsung ketakutan dan berteriak.
Tolong, tolong. Seketika itu pijakan untuk alas di kolong itu seperti ada yang menarik, sampai dia tak lagi di kolong mobil. Sunyoto mencoba berlari, tapi tepat di sampingnya ada Gembong yang sedang berdiri. Sunyoto pun pingsan, dan ternyata di malam yang sama ada beberapa warga yang juga didatangi sosok Gembong itu dengan ekspresi kedua tangan mengadah seakan bertanya, "Di mana kepalaku?" 3 hari kemudian Ajik Sutarji mendatangi warga. Dia bersaksi bahwa selama ini lebih dari 3 kali mimpi bertemu kakaknya di mimpi itu. Kakaknya utuh, kondisinya normal, dan dia berkata, "Kepalaku ada di bawah batu, dekat rel kereta api." Atas dasar itu, warga lapor ke Babinsa setempat. Pencarian pun langsung dilakukan, dimulai dari rel dekat situ hingga Sejang. Tapi kepala Sutarji tak pernah ditemukan sampai sekarang. Ngomong-ngomong, di tahun itu rel kereta api masih aktif dan sangat jauh mestinya. Kalau tidak salah, jalur kereta api di Magelang ditutup tahun 70-an, sama seperti Temanggung, Sejang dan sekitarnya. Dan konon katanya sampai sekarang di malam-malam tertentu hantu Gembong yang mencari kepala dengan menengadahkan kedua tangannya itu masih sering muncul.